warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita membuat video pembelajaran tentang penggunaan alat yang ada di bengkel. Harapannya apa? Nanti penjelasan yang akan disampaikan pada video ini bisa membantu kalian semuanya memahami tentang tata cara penggunaan alat yang ada di bengkel. Baik, di sini ada beberapa gambar. Nah, di sini ada pengertian dari kunci. Ini kunci atau wrench. Uraiannya di sini ada kunci ring, ya, yang biasa kita ketahui di bengkel. Ini ada kunci ring. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya kunci ring ini, ya, ujung dengan ujungnya ini berupa lingkaran atau seperti cincin seperti itu. Ini namanya kunci ring. Kemudian di sebelahnya kunci ring, yaitu di tengah-tengah ini ada kunci pas, ya, yang ujung dengan ujungnya itu berbentuk U, ya. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada kunci shock atau disebut kunci soket, ya. Nah, ini juga yang sering digunakan ketika di bengkel, ya. Kalau kunci ring, ya, box and wrench, ya, atau offset wrench, ya. Kemudian kunci pas, ya, open and wrench, ya, atau spanner. Kemudian untuk kunci socket, ya, socket wrench untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian yang berikutnya kunci ukuran tidak tetap. Tadi kunci ukuran tetap. Nah, di sini ada pembagian dua alat ukur. Yang pertama yaitu kunci ukuran tetap, kemudian ini kunci ukuran tidak tetap. Apa bedanya? Bedanya di sini kunci ukuran tetap itu ukurannya tidak bisa dirubah. Kalau kunci ukuran tidak tetap, itu bisa dirubah. Contohnya apa di sini? Yaitu kunci Inggris kalau bahasa bengkelnya, ya, atau bahasa Inggrisnya adjustable wrench, ya. Di sini penggunaan pada kunci Inggris ini bisa disetel sesuai dengan keinginan mekanik di bengkel seperti itu. Kemudian di sebelahnya di sini ada kunci momen, ya. Di sini ada kunci momen, ya, yang berfungsi untuk mengeraskan baut ketika akhir pekerjaan. Itu biasanya menggunakan kunci momen, ya. Harapannya apa? Nanti ketika menggunakan kunci momen ini baut itu memang ada tahanannya, sehingga nanti kalau dikencangkan dengan alat yang tidak ada momennya, itu akan mengakibatkan baut itu bisa patah. Nah, ini yang harus dihati-hati. Kalau sudah patah ini nanti kita akan merasa kesulitan untuk mengambil baut yang patah tersebut, ya. Harapannya ketika nanti mengencangkan baut itu dianjurkan untuk menggunakan kunci momen, ya, seperti yang ada di gambar ini. Nah, di sini ada pengukuran momennya, ya, disesuaikan dengan ukuran baut yang akan dikencangkan seperti itu, ya. Setelah itu ada yang juga berupa yang pointer atau jarum. Itu di sini perbedaannya, yang satu ukurannya bisa diputar, kalau ini hanya melihat jarum pointer. Ketika nanti ditarik jarumnya akan menunjukkan angka sesuai dengan kekuatan dari baut tersebut, ya. Tadi di sini kunci dibagi dua, yaitu kunci ukuran tetap dan yang kedua adalah kunci ukuran tidak tetap. Nah, perbedaannya apa? Sekali lagi, kunci ukuran tetap ini ukurannya sudah disesuaikan atau sudah ada, ya. Jadi tidak bisa di setting seperti itu. Kalau kunci ukuran tidak tetap
itu kuncinya bisa disetting sesuai dengan penggunaan atau ukuran dari baut tersebut. Oke, dari sini paham ya perbedaan dari kunci ukuran tetap dan kunci ukuran tidak tetap dalam penggunaan alat yang ada di bengkel. Baik, kita lanjutkan di slide yang kedua. Cara penggunaan. Nah, ini juga harus benar-benar diperhatikan karena apa? Penggunaan kunci yang ada di bengkel ya. Jika penggunaannya salah, maka akan mengakibatkan baut atau mur itu slack atau biasanya aus ya, atau bahasanya lagi ada juga yang bilang bautnya dol ya, seperti itu ya. Yang terjadi kalau sudah bautnya dol, maka pembukaannya akan sulit dengan menggunakan kunci apapun. Karena apa? Bautnya sudah dol ya. Di sini ada gambar pertama, ada gambar lingkaran biru, kemudian ada gambar lingkaran yang disilang. Ini menandakan penggunaan yang tepat. Apa yang menjadikan penggunaannya tepat? Dilihat dari sisi dengan sisinya ini tidak ada celah ya, seperti gambar ini. Jadi ketika menggunakan kunci harus digunakan sebaik mungkin, sehingga ketika menancapkan di bautnya itu tidak ada rongga atau tidak ada celah ya. Kemudian di gambar yang di bawah ini ada gambar lingkaran yang disilang. Kenapa kok seperti itu? Di sini ada gambar kunci shock ya, sedang membuka mur ya. Kemudian penggunaannya di sini ada celah ya, ada rongga sedikit lah, sehingga ini tidak dianjurkan ketika menggunakan kunci shock tersebut. Maka harus ditekan lagi supaya celah ini tidak terlihat. Kemudian nanti setelah celah tidak terlihat, kemudian digunakan okay. Nah, harapannya apa dalam penggunaannya ini? Yaitu untuk menjaga agar baut tidak slack, tidak dol, atau juga tidak aus ya. Yang awalnya tadi memiliki segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 ya. Karena penggunaan kunci yang salah itu bisa mengakibatkan bautnya slack atau dol atau aus tadi, sehingga baut yang segi 6 tadi menjadi bulat ya, sehingga digunakan pembuka untuk kunci-kunci yang lain itu tidak bisa digunakan ya. Kemudian peringatan juga, gunakan sesuai dengan ukurannya ya, menggunakan 14 cm mm, kemudian 12 mm ya, digunakan sesuai dengan ukurannya ya. Kemudian di sebelah ini ada tata cara penarik ya, atau dorong ya. Harapannya apa? Dengan tarikan yang kita lakukan itu bisa membuka baut dengan benar ya. Nah, untuk menghindari kecelakaan, gunakan dengan menarik kunci. Jika terpaksa harus didorong, gunakan telapak tangan untuk mendorongnya ya. Ya, saya juga supaya lebih mudah lagi itu, ini kalau mau buka ujungnya juga harus dipegang supaya nanti kuncinya tidak terlepas dari baut tersebut ya. Sambil didorong ataupun ditarik, ujung ini tetap harus jaga supaya tidak terlepas dari baut tersebut. Karena kalau sudah lepas dalam tarian atau dorongan, akibatnya nanti bisa terjadi slack atau dol tadi yang disampaikan ya. Kalau mendorong menggunakan telapak tangan, kalau tarik itu harus digenggam seperti itu. Oke. Nah, kalau didorong mungkin lebih ringan itu sambil badan ini juga mendorong ke
arah tangan ini, sehingga nanti akan lebih dibantu bebannya menggunakan beban dari tubuh kita, seperti itu. Paham ya dari sini ya? Kalau sudah paham, kita ke slide berikutnya, slide yang ketiga ya. Oke, di sini ada gambar palu dan kunci ya. Kemudian semuanya gambar ini disilang. Apa di sini cara penggunaan yang salah? Oh, ternyata dari 3 gambar ini adalah penggunaan yang salah, yaitu panjang kunci diatur sesuai dengan ukuran. Jika cara menggunakan salah akan menyebabkan kunci cepat rusak. Oke, gambar pertama yaitu ada gambar kunci shock dipukul palu. Nah, harapannya tadi dari mekanik mungkin yang salah persepsi itu bisa lebih ringan pekerjaannya, tapi yaitu tadi akibatnya kuncinya akan cepat rusak, seperti itu. Jadi tidak dianjurkan memukul kunci menggunakan palu ya, yang akan mengakibatkan kunci tersebut bisa mengalami kerusakan. Nah, kemudian di gambar yang kedua itu ada kunci pas ya, atau kunci kombinasi ditambahi sambungan pipa. Nah, ini juga bisa mengakibatkan apa? Kuncinya lecet atau rusak, seperti itu. Jadi tidak dianjurkan. Sekali lagi, gambar yang kedua ini kunci pas yang disambung dengan pipa besi ya. Harapannya nanti pekerjaannya ketika membuka baut itu lebih ringan ya, tapi efeknya nanti bisa mengakibatkan kuncinya rusak ya, atau lecet dan sebagainya ya. Nah, kemudian menggunakan soket adapter. Nah, ini tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk membuka kunci ya, karena nanti perusak kunci ini ya, di soket adapternya ini ya. Ini hanya digunakan ketika penggunaannya bukan untuk membuka kunci yang awalnya berat tadi ya, harus menggunakan kunci yang lain ya, tidak menggunakan soket adapter. Ini tidak dianjurkan untuk membuka baut di awal, karena baut di awal itu biasanya pekerjaannya sangat berat sekali. Jadi dianjurkan menggunakan kunci shock yang lain, yang sambungannya menggunakan sambungan besi, bukan pakai soket adapter ini. Baik ya, di sini paham ya cara penggunaan yang salah, sehingga tidak dianjurkan memukul kunci tersebut dengan palu, kemudian menggunakan sambungan pipa, kemudian juga menggunakan soket adapter digunakan untuk membuka baut ketika awal, seperti itu. Ini tidak disarankan seperti itu. Baik ya anak, paham untuk materi yang keempat. Kemudian slide yang kedua. Nah, ini kunci soket ya. Ada large, ada small, ada besar, ada kecil ya. Ini untuk menyambung di ujung kunci shock. Ada 2 macam ukuran kunci shock. Soket besar ya akan mendapatkan torsi yang besar ya, kecil ya sebaliknya. Kemudian ada 2 macam panjang kunci soket, standar, kemudian panjang. Ukuran panjangnya bisa mencapai 2 sampai 3 kali ukuran standar. Ada 2 macam model mulut kunci soket, yaitu segi 6, mur atau bautnya menjadi tidak mudah slack atau menjadi bulat. Kemudian segi 12 ya. Nah, ini jadi dianjurkan menggunakan yang segi 6. Memang ada yang segi 4. Nah, ini yang jadi permasalahan, nanti takutnya bautnya slack ya, atau dol ya. Dianjurkan yang menggunakan segi 6 atau yang segi 12, supaya nanti baut yang dibuka menggunakan kunci shock ini ya, itu dalam kondisi yang baik meskipun nanti dibuka dan juga dipasang, seperti itu ya. Ini kunci soket ya, ada 2 macam.
soket besar dan soket kecil, kemudian dari ukuran panjangnya ada standar dan panjang, kemudian dari model mulut kunci soket ada 2, segi 6 dan segi 12 yang dianjurkan di bengkel. Seperti itu. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini tata cara penggunaan kunci soket. Di sini ada ratchet handle ya, kemudian ditambah dengan sambungan kunci sok. Nah, kemudian cara penggunaannya, nah di lingkaran yang merah ini digenggam dengan tangan supaya nanti sok yang ada di baut tersebut tidak lepas ya. Kemudian di sini ada ratchet handle ya. Ratchet handle ini fungsinya untuk mengendorkan ya, bukan membuka. Kalau mengendorkan, jadi posisinya baut sudah dibuka dengan kunci yang lain atau pakai kunci yang tengah ini ya untuk membuka atau mengendorkan. Kalau mengendorkan menggunakan ratchetnya sehingga nanti lebih cepat ya. Ratchet ini bisa digerakkan maju mundur, kemudian ada setelannya penyetel ya, bisa untuk membuka, bisa untuk memasang kunci atau baut atau mur itu ya, sehingga pekerjaannya lebih cepat. Ini yang menggunakan ratchet handle. Kemudian ada sliding handle ya. Ini bentuknya seperti ini, seperti T. Nah, ujungnya ini bisa digeser lebih panjang ke arah kanan, lebih panjang ke arah kiri, sehingga ketika melakukan pembukaan baut itu lebih ringan ya. Jangan lupa tetap di tengah ini nanti tangan kita memegang handle-nya ini supaya nanti tidak bautnya tidak slack ya, karena lepasnya sok dari posisi baut tersebut. Kemudian ada spinner handle ya. Ini juga sama dengan ratchet, fungsinya yaitu untuk mengendori baut saja, tidak boleh untuk membuka ya, karena ini posisi sambungan. Kalau membuka baut yang awal yang posisinya berat tadi, sehingga akan mengakibatkan kunci spinner handle-nya ini patah ya. Hati-hati, makanya harus hati-hati. Itu menggunakan sliding handle saja ya. Tidak dianjurkan membuka baut menggunakan spinner handle dan juga ratchet handle ya, karena nanti akan merusak ratchetnya ya. Kemudian kalau ini nanti akan merusak ujung dari spinner handle-nya ini ya. Biasanya digunakan sliding handle ya. Ratchet hanya dipakai untuk memutar mur. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, hanya berfungsi untuk mengendorkan saja, bukan untuk membuka ya. Ya, di sini ada tertulis ratchet hanya dipakai untuk memutar mur atau baut yang tidak terlalu kencang, seperti itu ya. Perlu selalu diingat ya, ratchet tidak boleh untuk membuka baut yang kencang, tapi hanya untuk mengendorkan saja ya. Seperti itu. Berikutnya universal join ya. Pemakaian universal join. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini digunakan pada posisi mur atau baut yang tidak terjangkau dengan kunci-kunci yang lain ya, atau posisinya berada di gambar seperti ini ya, seperti itu. Nah, catatan yang poin pertama ya, nah, ini posisinya tidak boleh diputar ketika posisinya ini, nah seperti gambar ini ya, karena nanti akan terjadi patah pada universal joinnya ini ya, di ujungnya ini. Nah, harus disesuaikan dengan ini, lebih tinggi daripada ini. Nah, kemudian yang berikutnya tidak dianjurkan menggunakan kayak seperti bor ya, penggerak ya. Jadi nanti akibatnya universal join ini akan patah. Pemakaian universal join ya, jangan menggunakan tangan ini jika perubahan sudutnya terlalu besar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini ada perbedaan sudut antara gambar yang di atas ini dengan yang di bawah. Kemudian
Universal joint tidak digunakan bersama dengan air gun. Nah, air gun itu seperti impact ya, dapat menyebabkan rusak karena tidak mampu menyerap kecepatan perubahan sudut. Nah, ini tidak dianjurkan menggunakan impact atau air gun ya, yaitu alat yang digerakkan oleh udara dari kompresor ya, air gun itu atau impact ya, yang biasanya sering digunakan untuk membuka baut roda seperti itu. Berikutnya yaitu screwdriver atau bahasamu adalah obeng ya. Screwdriver ini ada dua macam, yaitu yang minus atau flat ya, kemudian yang plus atau obeng Phillips ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jenisnya ada 4 macam, yaitu yang standar, stroke shaft, square handle, short shaft ya, persegi, pendek atau cebol ya. Itu jenis-jenis dari obeng. Nah, ini gambarnya ya. Ini yang min atau bahasanya kamu biasanya min atau flat. Ini yang plus ya atau Phillips. Nah, instruksi penggunaannya, nah, gunakan obeng ini sesuai dengan skrup yang sesuai ya. Tidak boleh skrupnya terlalu besar atau obengnya terlalu kecil ya, itu nanti akan merusak skrup ya. Akhirnya apa? Dol, slack atau aus ya, yang mengakibatkan akan susahnya membuka skrup ini. Nah, untuk yang kedua ini posisi dari penggunaan obeng ya. Ujungnya obeng ini diputar, kemudian ini nanti sambil ditekan sehingga nanti skrupnya bisa terbuka ya. Nah, tekanannya dan pemutarannya 7:3, berarti besaran tekanan yang yang dilakukan itu lebih besar tekanannya daripada putarannya ya, seperti itu. Jadi ditekan kemudian diputar ya. Kemudian gambar yang satunya lagi tidak dianjurkan ya, ini ada gambar tang, kalau bahasa bengkelnya itu tang betet ya. Tidak dianjurkan untuk menjepit ini obengnya nih, sehingga nanti akan merusak ujung pada obeng tersebut. Oke, paham ya? Dari sini berikutnya palu atau bahasa Inggrisnya adalah hammer ya. Ini ball peen hammer atau biasanya disebut palu konde ya. Kemudian ini ada plastik hammer atau palu plastik atau palu karet ya. Kemudian ada test hammer ya. Ujungnya sini adalah lancip ya. Nah, digunakan untuk membuka dan memasang suku cadang ya. Biasanya kalau untuk palu konde ini, nah ini ada gambar penitik, ini biasanya memberi tanda atau apa. Ini tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk memukul komponen-komponen seperti casingnya transmisi ya, guard dan sebagainya, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan apa? Yaitu menggunakan palu karet ya atau palu plastik ya. Supaya apa? Supaya nanti komponen atau bodi dari casing transmisi, guard dan sebagainya tidak lecet. Nah, maka tidak dianjurkan menggunakan ball peen hammer atau test hammer seperti itu. Oke, untuk test hammer sendiri ya. Nah, ini sesuai dengan gambar ini ya. Digunakan untuk membantu membuka atau memasang seperti itu. Kemudian ada plier atau tang ya. Ada tang lancip atau bahasa Inggrisnya needle nose plier ya. Tang lancip ini bentuknya seperti ini yang ada di bengkel ya. Jika menjepit benda keras dengan tenaga yang kuat menggunakan tang ini dapat menyebabkan ujung dari tang menjadi bengkok ya. Maka tidak dianjurkan ya menjepit benda keras dengan menggunakan tang lancip ya.
Tapi biasanya menggunakan tang kombinasi atau tang betet ya, seperti itu. Jika memotong kawat atau kabel gunakan pangkal tangnya ya. Nah, gambar-gambar ini sudah mempresentasikan kinerja dari tang tersebut ya. Nah, ini tidak dianjurkan menjepit benda keras yang mengakibatkan tang tersebut akan menjadi bengkok. Nah, jika ingin memotong kabel, maka gunakan pangkal dari tang ini karena di sini tajam sekali sehingga kabel ukuran berapapun bisa putus ya. Jadi menggunakan pangkalnya ini untuk memotong kabel pada tang lancip. Oke, kalau sudah paham maka ke berikutnya ya. Slip joint clear atau tang stel ya. Nah, atau tang betet itu biasanya seperti, karena kenapa kok disebut tang betet di bengkel, karena ujungnya ini seperti paru dari burung betet ya. Slip joint clear ya. Nah, ini penggunaannya untuk menjepit baut atau memegang baut ya, kemudian untuk menjepit benda, kemudian untuk memotong ya. Nah, kemudian jika ingin digunakan untuk menjepit, tolong ini seperti di gambar ini harus dilapisi supaya nanti tidak merusak komponen yang dijepit tadi. Lebar mulut tang ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Oke, itulah tadi sudah ada tang yang lancip, kemudian ini ada tang stel atau slip joint clear ya. Kemudian di gambar berikutnya, di slide berikutnya, yaitu gambar dari garage jack atau dongkrak buaya dan safety stand atau bahasanya jack stand atau penyangga ya. Garage jack atau dongkrak buaya fungsinya ya, gambarnya seperti ini. Fungsinya untuk mengangkat kendaraan. Bila mengangkat kendaraan bagian depan, maka roda belakang harus diganjal, begitu pula sebaliknya. Jika bagian belakang yang didongkrak, maka roda bagian depan harus diganjal supaya nanti mobil tersebut tidak bergerak maju atau mundur, seperti itu. Di poin pertama ini ada istilahnya release handle. Nah, di sini berfungsi untuk mengunci dan menurunkan plate ini yang nomor 4 ini ya. Jadi ketika nanti pendongkrakan mau didongkrak, release handle-nya ini nanti diputar, dikunci supaya nanti cairan hidroliknya itu tidak terkunci, sehingga bisa menaikkan plate pada nomor 4 ini dan juga nomor 3 ini armnya. Arm dan plate ini akan naik jika nomor 2 handle ini digerakkan, dipompa seperti itu, sehingga akan menggerakkan plate sama handle armnya ini naik, kemudian mobil pun juga akan naik ya. Maka kemudian ada nomor 7 ini ya, lifting button air tip. Ini pengunci ya, kalau tak salah itu pengunci ya, untuk mengunci supaya handle ini tidak turun ke bawah ya, sehingga nanti tidak membahayakan ketika kita posisi jalan. Nah, setelah mobil didongkrak ya, supaya lebih amannya lagi ya, gunakan jack stand ya. Jack stand seperti ini ya, digunakan di posisi kanan kiri dari poros roda lah, kalau di bagian belakang, sehingga nanti mobil itu lebih
aman untuk dilakukan pekerjaan ketika kita butuh mengerjakan di posisi bawah kendaraan, ya, supaya lebih aman. Kenapa kok harus menggunakan jack stand? Ya, supaya nanti mobil itu tidak bisa bergoyang ke kanan dan kiri, ya. Kalau hanya mengandalkan dongkraknya saja, itu akan mengakibatkan bahayanya apa? Nah, karena ini letaknya dongkrak ini di tengah, ya, itu akan membahayakan sekali ketika mobil itu hanya didongkrak saja, sehingga barangkali mekanik yang lain tidak mengetahui mobil itu hanya didongkrak saja. Ketika nanti ada yang bersandar di mobil tersebut, akan mengakibatkan mobil itu jatuh, baik itu ke kanan atau bukan kiri. Maka supaya lebih amannya lagi itu menggunakan jack stand, ya. Perlu diingat ya, setelah didongkrak lebih aman lagi gunakan jack stand, ya. Jack stand ini bisa kuat, bisa sampai 4 ton, ya. Lebih untuk satu jack stand itu 3 sampai 4 ton, ya. Bisa mengangkat beban kendaraan 3 sampai 4 ton. Jadi satu jack stand ini sekali lagi kuat menahan beban 3 sampai 4 ton, ya. Oke, selalu diingat setelah mendongkrak jangan lupa memasang jack standnya, ya, supaya nanti lebih aman untuk pekerjaan di bawah mobil. Oke, biar tidak terjadi kecelakaan. Oke, selanjutnya lokasi pemasangan dongkrak atau jack stand, ya. Nah, di posisi pemasangan jack stand untuk kendaraan yang menggunakan monocoque body, pemasangan dilakukan tempat jack stand pada keempat posisi. Untuk kendaraan yang menggunakan frame dipasang pada frame-nya, ya, atau sasisnya, ya. Kemudian posisi pemasangan dongkrak untuk kendaraan yang garda belakang menggunakan beam tidak digunakan diingat pada bagian beam, ya. Nah, seperti gambar di sini, ini di posisi samping, ya, kanan kiri dicari posisi yang kuat sebagai penahan dongkraknya, jack standnya, bukan dongkrak. Nah, contoh di gambar yang berikutnya, ini bagian roda bagian depan, ya, diganjal, ya. Kemudian posisi belakang ini dilakukan pendongkrakan. Nah, seperti itu, ya. Jadi ketika melakukan pendongkrakan dianjurkan untuk menahan roda depannya, ya, diganjal. Bisa menggunakan pengganjal, ya. Dua-duanya diganjal supaya apa? Mobil ini tidak bergerak maju, ya, karena pendongkrakannya posisinya di belakang. Dan sebaliknya, jika pendongkrakannya posisinya di depan, maka roda bagian belakang ini harus ditahan atau diganjal, ya, supaya tidak akan berjalan ke belakang, seperti itu, ya. Ini posisi letak pada pendongkrakan dan juga penaruhan jack stand pada mobil. Gambar apa ini? Mobil sedan. Posisi di tengah untuk pendongkrakan, ya, ada titik-titik ini. Kemudian di samping-samping ini posisi peletakan pada jack standnya. Oke, selalu diperhatikan supaya nanti tidak sampai merusak kendaraan milik konsumen, seperti itu, ya. Ini perlu diperhatikan. Oke, slide berikutnya. Nah, SST itu kepanjangan dari Specialist Service Tool, ya. Ini alat yang digunakan pada komponen-komponen yang membutuhkan alat bantu spesial, ya. Specialist Service Tool adalah khusus digunakan untuk memasang, menyetel, melepas atau membongkar bagian atau komponen pada kendaraan yang membutuhkan SST, ya. SST nomor 09609 sampai 20011, ya. Steering wheel puller, ya. Di sini berfungsi untuk menekan di kemudi, ya.
alat untuk melepas wheel pada kemudi ya. Fungsinya untuk melepas puli, timing belt, bahwa kemudian pada kendaraan zebra, taruna dan cherry ya. Kemudian juga melepas roda kemudi ya. Ini fungsinya dari steering wheel puller. Kemudian SST yang kedua, SST nomor 09301 sampai 87701 clutch guide tool, fungsinya untuk memasang plat kopling ya. Karena ketika kamu mengganti plat kopling itu otomatis nanti butuh lubang senter untuk poros transmisinya ya. Karena kalau tidak menggunakan clutch guide ini akan mengakibatkan susah masukkan porosnya tersebut, karena nanti akan dimasukkan di tengah-tengah lubang pada flywheel atau roda gila atau bahasa bengkelnya atau roda gigi matahari lah ya. Itu jika tidak menggunakan clutch guide tool ini ya, itu akan kesulitan memasang transmisinya ya. Tapi ya kebanyakan mekanik ya memang ada yang tidak menggunakan, cuma ya tetap dianjurkan menggunakan clutch guide tool ini ya untuk memasang plat koplingnya seperti itu. Baik, berikutnya slide berikutnya spesialis service tool yang ketiga yaitu SST nomor 09217 sampai 8701 yaitu piston replacing guide ya. Fungsinya untuk memasang piston ke blok silinder, karena di piston itu ada 3 ring ya. Yang pertama yaitu ring top kompresi, kemudian yang kedua ring kompresi, yang ketiga yaitu ring oli ya. Nah, jika tidak menggunakan piston replacing ini ya, itu akan mengakibatkan ring-ring tersebut bisa patah. Kenapa? Karena ketika dimasukkan ke silinder ya, otomatis ring-ring yang 3 tadi itu masih keluar di posisi dari piston itu, sehingga kalau bahasa bengkelnya ganjel lah istilahnya seperti itu, sehingga akan mengakibatkan ring-ring yang ada di piston tadi patah ya. Maka ketika ingin memasukkan piston supaya ring tidak bahasa Jawa nyantol lah ya, itu menggunakan piston replacing guide ini ya. Jadi dianjurkan menggunakan piston replacing guide. Kemudian yang berikutnya SST nomor 09221 sampai 87704 ya, piston pin remover atau piston pin remover and replacer ya. Fungsinya untuk membuka dan memasang pin piston ya. Di piston itu ada pin pistonnya. Nah, untuk membukanya ini butuh alat spesial ya. Ya, ini namanya piston pin remover and replacer ya. Kemudian yang berikutnya SST nomor 09221 sampai 87704 yaitu valve cutter remover and replacer. Fungsinya untuk membuka dan memasang pin pegas katup. Nah, ini alat bantu untuk membuka pin pegas pada katup. Itu ada penguncinya ya. Itu untuk menekan pegas pada katup. Kemudian nanti penguncinya akan bisa diambil. Kalau tidak menggunakan ini maka akan susah ya. Seperti itu. Oke, demikian presentasi untuk alat yang digunakan di bengkel ya. Baik itu tadi ada kunci pas, kunci sok, kemudian ada obeng, ada tang lancip ya, ada tang setel, kemudian ada dongkrak dan jack stand. Nah, kemudian yang terakhir adalah spesialis service tool atau SST. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat ukur atau bahasa Inggrisnya ini measurement tool ya. Alat-alat ukur yang digunakan pada dunia otomotif ya. Sebelum
kita bahas untuk alat ukurnya. Silakan kalian pelajari dulu, nanti akan kita bahas bersama di pertemuan berikutnya. Demikian presentasi atau media pembelajaran yang saya videokan ini. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya menjadi orang-orang atau mekanik-mekanik yang sukses ke depannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.